Pak Pici. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya Pak? Baik, Bu. Mohon maaf ya, mengganggu waktunya sebentar. Seperti yang kita bicarakan kemarin, bahwa hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik itu adalah sebuah proses yang memberdayakan dan berupa pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Nanti saya akan mengamati dan mengevaluasi pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Supervisi akademik ini terbagi atas 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Kira-kira seperti itu untuk pelaksanaan supervisi akademik ini. Yang kita lakukan sekarang ini merupakan tahapan pertama dari supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Oke. Nah, kira-kira apa nih yang Bapak harapkan pada percakapan pra-observasi ini? Saya berharap agar lebih siap dan lebih paham apa yang akan saya lakukan nanti, sehingga pada pelaksanaan observasinya saya dapat melaksanakannya dengan baik. Oke, baik. Jadi yang diharapkan nanti Bapak lebih siap, lebih paham dan dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Iya, Bu. Oke, baik Pak Pisi. Pak Pisi kan guru kelas 5. Kira-kira nanti akan mengajar mata pelajaran apa? Matematika. Oke, jadi mau mengajar mata pelajaran matematika, ya kan Pak? Iya. Kira-kira materi tentang apa nih Pak? Materinya tentang volume bangun ruang, khususnya balon. Oke, jadi nanti yang akan diajarkan adalah mata pelajaran matematika dengan materi mengenai volume bangun ruang berupa balok ya Pak? Iya. Oke. Berkaitan dengan itu, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat mampu memahami volume bangun ruang balok dengan menggunakan satuan volume. Yang kedua, melalui berbagai macam diskusi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok dan menggunakan satuan volume. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajarnya tadi sudah disampaikan bahwa yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa diharapkan mampu memahami volume bangun ruang balok dengan menggunakan satuan volume. Yang kedua, melalui berbagai latihan dan diskusi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok dengan menggunakan satuan volume. Seperti itu ya Pak? Iya. Baik. Tentunya untuk pembelajaran ini Pak Pisi sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Bagaimana dengan area pengembangan yang akan Bapak capai? Area pengembangan yang akan saya capai yaitu keterampilan dan pengetahuan siswa. Oke, baik. Bagaimana selanjutnya rancangan pembelajaran yang dipakai dalam kelas nanti? Misalnya model pembelajaran yang Bapak pakai. Untuk volume, saya mencoba menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Pada kesiapan belajar siswa, saya akan membagi siswa menjadi 3 kelompok. Yang kelompok A pengetahuannya sudah baik, yang mereka sudah mampu, sudah mengetahui dan mengenal apa itu volume dan apa itu bangun ruang. Kalau yang kelompok B, anak-anak yang masih sedang, jadi mereka tahu tapi tidak secara keseluruhan. Yang kelompok C memang belum benar-benar mengetahui dan masih kurang pemahamannya. Oke, baik. Jadi model pembelajaran yang Bapak lakukan yaitu berdiferensiasi dengan kesiapan belajar dengan pembagian 3 kelompok, yaitu kelompok A yang mampu, kelompok B yang sedang, dan kelompok C yang masih kurang. Begitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Berikutnya, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Sesuai jadwal jadwal kelas 5 itu hari Rabu. Oke, hari Rabu ya Pak. Untuk jamnya, jam keberapa? Di jam ketiga. Oke, baik. Jadi harinya hari Rabu, waktunya di jam ketiga di kelas 5. Oke, baik. Jadi nanti saya akan datang ke kelas Bapak hari Rabu di jam ketiga. Dan saya akan mencoba mensupervisi pembelajaran di kelas Bapak ya. Baik. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri pra-observasi ini, dari percakapan yang kita lakukan tadi, apa yang Bapak dapatkan? Saya merasa senang dan lega karena saya mengetahui dan dapat merencanakan apa saja yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, baik Pak. Jadi cukup sekianlah percakapan kita pada tahapan pra-observasi ini ya.
Terima kasih banyak Pak untuk meluangkan waktunya, dan kita akan berjumpa lagi nanti di pelaksanaan observasi. Semoga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai yang kita harapkan. Terima kasih ya Pak Pisi. Selamat pagi. Terima kasih juga Bu. Selamat pagi. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pisi dulu jadi pisi dulu sini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Selamat mendengarkan hari ini. Ada ya semua ya. Oke, sebelum kita belajar kita bikin dulu tepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Oke, sesuai jadwal kita hari ini kita akan belajar yang namanya balok ya. Balok. Kemarin kita sudah belajar jaring-jaring balok, ya kan? Jaring-jaring dan jaring itu kalau kita satukan dia menjadi bentuk balok. Oke? Oke, ini dia balok namanya. Balok itu dia punya panjang, lebar, dan tinggi. Ya, panjang, lebar, dan tinggi. Kalau dia panjang, lebar, dan tinggi berarti kalau cari volumenya. Oke, ini namanya panjang, ini namanya lebar, dan ini namanya tinggi. Panjangnya ada berapa? Kita lupa tinggi. 1, 2, 3, 4. Lebarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tingginya ada 1, 2, 3, 4. Itu kemarin kan? Jadi volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali bagi volume. Iya. Oke. Jadi kenapa kita mau mempelajari ini? Ada beberapa tujuan. Ada tujuan yang pertama, melalui pembelajaran ini kita mahasiswa itu diharapkan mampu memahami volume mengukur balok dengan menggunakan satuan volume. Kemarin satuan volume itu harus ada pangkat berapa? Pangkat 1, pangkat 2, atau pangkat 3? Pangkat 3 ya. Kalau volume itu harus ada pangkat 3. Kalau luas ya pangkat 2. Yang kedua, melalui berbagai latihan dan diskusi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok dengan menggunakan satuan volume. Misalkan begini. Ini ada balok. Panjangnya 4 cm. Lebarnya 2 cm. Tingginya 3 cm. Berapakah volumenya? Itu kan? Masukkan. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? 4. Ini panjang kita lihat. Berarti 4. Dikali lebar 2. Tingginya 3. Oke, langsung kali ke semua. 4 kali 2 kali 3. Oh iya. Jadi langsung kali 2 8. 8 dikali 3 20. Oke, satuan volumenya di sini dia apa? Sentimeter. Kalau dia sentimeter sini, maksudnya sininya sentimeter pangkat 3. Dah, masih ingat cara menggambar apa balok? Dah, pertama kita bikin dia segini. Bikin dulu persegi panjang, baru bikin atapnya, baru bikin sampingnya, baru bikin dari putus. Kenapa dari putus? Karena dia di jalan, kenapa? Wow, kelompok 1 itu Jaki, Jalika, Putri. Kelompok kedua Gia, Depta, Mutia. Kelompok 3 ya.
Kelompok A, kelompok 1 itu kelompok A. Kelompok 2 kelompok B. Kelompok 3 kelompok C. Kelompok A tugasmu mencari apa? Kolom. Kolom baloknya ya. Nanti saya kasih soal. Bikin kelompoknya, saya kasih soal nanti langsung dikerjakan ya. Kelompok B menggambar baloknya. Oke. Kelompok C harus tahu ini bentuk apa. Sama rumus kolomnya. Paham? Oke, ini kelompoknya sini kelompok 1. Oke, kelompok 1 tugasnya ini. Kelompok A tadi kan? Kelompok A tugasnya cari kolomnya ini ya. Setelah kolomnya ya. Kelompok B. Kelompok B itu menggambar balok 3 ya, 3 gambar ya. Oke, perhatian kelompok C, hitung dulu berapa semua ini Pak kotaknya ya, 1 begitu semua sampai ke atas. Oke, paham? Oke, kerjakan waktunya 5 menit aja. Satu volumenya ya. Oke, ya, benar. Oke, kelompok 2 sini. Oke, bentar. Kelompok 3 sini misi. Hitung dulu nih, ada berapa rumus dia. Udah berapa? Benar atau salah? Iya, semua kubusnya ini ada 4 membentuk sebuah balok. Oke, jadi balok itu bisa disusun dari beberapa kubus. Jadi seperti ini. Ini kan ada beberapa kubus ini kan. Kalau dia disusun-susun, itu terbentuklah dari sebuah balok. Yang kedua, kolomnya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Yang ketiga, bentuk balok itu ada beberapa macam. Ya, ada juga baloknya seperti ini. Ini juga balok. Oke, ini juga baloknya, tapi panjangnya lebih kecil daripada tingginya. Ya, paham? Sampai situ paham? Paham, Pak. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita berdoa yang dipimpin oleh Sikia ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Jadi kita lanjutkan lagi hari Sabtu ya Nak ya. Oke. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik Pak, sekarang kita sudah memasuki sesi pasca observasi ya. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak.
tentang jalannya observasi yang sudah Bapak lakukan tadi. Yang tujuannya yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan pada proses pembelajaran tadi. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah pelaksanaan observasi tadi? Nah, saya merasa lega dan senang karena prosesnya berjalan dengan baik. Oke, baik. Merasa lega ya Pak ya. Selanjutnya bisa diceritakan nggak kembali area pengembangan apa yang Bapak jalankan di kelas tadi dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan tadi Pak? Nah, seperti yang sudah saya katakan di tahapan praobservasi tadi, Ya. saya mengembangkannya di area pengetahuan dan keterampilan siswa, di mana anak-anak mendapatkan pemahaman dan keterampilan untuk dapat mencari kolom balok. Kemudian saya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi dan membagi siswa dalam 3 kelompok, yaitu kelompok A yang sudah mampu, kelompok B yang sedang, dan kelompok C yang masih kurang mampu, dengan tugas yang berbeda-beda pada setiap kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar murid dalam kelompok tersebut. Oke, baik Pak. Selanjutnya, menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan yang disampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dan sesuai dengan tujuan yang Bapak harapkan di awal praobservasi? Kalau menurut saya Bu, itu sudah tercapai tujuan pembelajaran. Mereka sudah mampu menghitung volume dengan kemampuan mereka masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Oke, jadi anak-anak sudah sesuai dengan yang diharapkan gitu ya Pak ya? Iya. Yaitu sudah mencapai tujuan pembelajaran. Oke, jadi dari proses pembelajaran tadi, apakah mungkin ada kekurangan atau kendala yang masih Bapak rasakan tadi? Sebenarnya kalau kekurangan saya rasa tidak ada. Hanya kendalanya aja Bu, yang terkadang dalam pembagian kelompok anak-anak itu lebih tertarik dengan tugas kelompok yang lain. Misal kelompok A ingin mendapat tugas seperti kelompok B, atau kelompok B ingin mendapat tugas seperti kelompok C. Seperti itu Bu. Karena mereka rasa lebih mudah, padahal sebenarnya mereka tidak tahu bahwa mereka sudah saya kelompokkan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Oh, gitu ya Pak ya. Jadi kendalanya anak-anak lebih tertarik dengan tugas kelompok lainnya Pak? Iya. Baik, jadi jika itu kendalanya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mungkin karena mereka tidak mengetahui bahwa mereka sudah saya kelompokkan sesuai dengan kesiapan belajar mereka masing-masing. Oh, baik, jadi menurut Bapak, bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut? Menurut saya sebaiknya saya memberikan penjelasan dulu kepada siswa, dan kemudian saya akan memberikan tugas dengan media pembelajaran yang menarik kepada masing-masing kelompok agar mereka dapat lebih tertarik mengerjakan sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Oke, jadi Bapak akan mereview dan mengevaluasi lagi untuk diterapkan di pembelajaran berikutnya dengan memberikan tugas disertai media pembelajaran yang menarik pada setiap kelompok ya Pak ya? Iya. Oke, baik Pak. Kira-kira kapan Bapak bisa memulai untuk melaksanakan solusi yang tadi Bapak katakan? Sekitar 3 hari lagi lah Bu, pada saat untuk pembelajaran matematika, yaitu hari Sabtu. Oke, di hari Sabtu ya Pak ya? Iya. Baik, berarti di hari Sabtu nanti Bapak akan melaksanakan solusi seperti yang Bapak katakan tadi. Iya. Kalau begitu, baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan tadi. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan dan rencanakan dalam pembelajaran berikutnya akan tercapai sesuai dengan yang Bapak harapkan. Amin Bu. Terima kasih Pak, saya pamit dulu ya. Selamat siang. Sama-sama Bu, terima kasih juga.